Nyarinya gampang susah. Kalau misalnya dari rumah Abah jauh ke bawah dulu kan, terus baru dapat akar sirihnya. Pagi ini aku sama Irfan, anak bungsu emak, mau nyari daun-daunan obat untuk dibikin ramuan tradisional buat obat bapak. Akhirnya sampai juga tadi di rumah Mama sama Abah mau cari obat apa? Obat cenetan. Cenetan sama akar iris, dan itu buat obat buat Abah. Susah juga nyarinya, harus nyusurin hutan dan sungai. Soalnya tumbuhan ini biasa hidup di tempat lembab. Nah, yang ini Kak. Oh, Nah, gimana itunya lepasin ya? cabut aja dari sampai akarnya. Coba gimana? Akhirnya ini dapat kayak gini bentuknya. Alhamdulillah ketemu juga. Ternyata nggak hanya daunnya yang diambil. Kata Irfan, batang dan akarnya juga berkhasiat. Jadi ini ntar direndam pakai air panas, terus dijemur dulu, terus pakai air panas, baru diminum airnya sama Abah. Sudah jadi kebiasaan, setiap minggu sekali pasti Irfan nyari tumbuhan obat buat diolah menjadi ramuan buat bapak. Dapat berapa ini? Kita dapat berapa? Dapat 2. Cukup gak, Van? Cukup ya. Karena keterbatasan ekonomi, selama ini Abah nggak pernah ke dokter untuk berobat. Hanya ramuan yang dibuat oleh emak lah yang selama ini dijadikan obat. Loh, ini ternyata akar sirih ketemu juga. Gue kira apaan? Ternyata kayak apa? Alang. Kayak alang-alang. Jatuhnya kayak semacam akar doang, dan ini direbus juga. Ada 9 tanaman obat yang biasa digunakan untuk membuat ramuan tradisional buat Abah. Tapi di rumah udah ada beberapa jenis, hanya tinggal 2 macam lagi, yaitu cecengetan dan akar erih yang kita cari sekarang. Nyarinya gampang susah. Kalau misalnya dari rumah Abah jauh ke bawah dulu kan, terus baru dapat akar sirihnya. Semenjak lulus sekolah dasar, Irfan gak pernah ngelanjutin sekolahnya lagi. Di samping karena faktor biaya, faktor jarak sekolah yang jauh juga menjadi penghalang Irfan untuk meraih pendidikan. Selama ini, Irfan hanya membantu Abah dan emak dengan bekerja sebagai tukang ojek. Irfan, kalau ngojek motornya siapa itu? Punya teman. Punya teman. Irfan punya teman, emang boleh? Boleh. Hasilnya nanti bagi 2. Oh, emang hasilnya kira-kira berapa tuh? Saya dapat 10.000. Sehari dapat 10.000. Nah, Terus bagi 2? Bagi 2, 5.000. 5.000 sehari. Kasian Irfan, terpaksa harus menggantungkan mimpinya meraih pendidikan tinggi hanya karena faktor jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Maksudnya ongkos sekolahnya jauh, ongkosnya mahal, pulang bolak-baliknya gitu. Gitu. Abah sama emak gak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berharap agar anak mereka bisa menjadi orang yang mampu membanggakan orang tua dan keluarganya, meski tanpa pendidikan yang layak. Irfan suka kasihan gak sama emak sama bapak, Abah gitu? Kadang-kadang saya suka nangis. Nangisnya kenapa? Kerja capek, nggak ada hasilnya, cuma bisa gitu. Gitu gimana? Cuma bisa buat makan aja susah gitu. Meski usia Irfan lebih muda dibandingkan dengan usiaku, tapi sikap dan pemikiran Irfan jauh lebih dewasa dibanding aku. Aku salut. Cita-cita Irfan cuma pengen ngebahagiain Abah sama emak. Bangga nggak tuh punya abah mama kayak gitu? Sangat banget. Bangga banget ya? Sangat senang. Kenapa bangganya gitu? Ya gitu, naik kerja keras gitu, kerja keras buat anaknya. Sekarang aku mau belajar bikin ramuan tradisional. Kata emak, ini ramuan turun-temurun dari keluarganya. Ini tumbuh-tumbuhan yang gue udah cari sama Irfan tadi, dimanfaatin buat obatin Abah sama siapa? Ibu Imas, anaknya Abah sama emak yang
tinggalnya di Cipayung. Teh Imas adalah anak emak nomor 3. Udah lama mengidap penyakit kanker rahim. Makanya emak suka sedih karena nggak bisa ngebantu. Emak cuma bisa berdoa agar Allah memberikan kesembuhan untuk buah hatinya. Emak sama abah nggak bisa jual Teh Imas, kenapa? Susah. Susahnya kenapa? Jauh, Hah? emak nggak punya ongkos. Jadi nanti dekat itu. Nggak diapain? Ya Allah, karena nggak ada ongkos, orang tua dan anak jadi nggak bisa bertemu. Emak sama abah cuma bisa nahan kerinduannya. Semuanya apa ya? Ya semua. Kalau bahan-bahannya udah dimasukin semua, tinggal nunggu setengah jam sampai bahannya layu. Setelah itu baru dimasukin jahe sama gula merah. Dikit we neng teh, diteprak. Oh, sekali gini. Ku ibu geran nih, ku emak. Ini tadi tangan gue sakit karena gue salah. Tadi gue kira digituin karena emak tapi cuma digini doang. Baru ini jahenya terakhir dimasukin. Tadi kok udah mateng ya, Ma ya? Ya. Udah mateng jahenya dimasukin. Kebetulan aku juga hobi masak, tapi baru kali ini nih masak pakai kayu bakar. Peralatan yang emak punya juga sederhana banget.